lagi-lagi keuntungan buat gue, Iya. ya kan? Karena maksudnya gue sama sekali nggak pernah expect untuk jadi suara anak kecil. Iya. Terus yang kedua juga gue takut sebenarnya ada beban dong. Iya. Gila loh, berpuluh-puluh tahun suara Ivan Neros gitu kan. Ya Ayu sebentar Iya, ya. tahu, heeh. Itu tapi kan orang udah tahu. Gue ngikut ngelanjutin itu yang gue nggak takut lah gitu. Maksud gue bisa nggak, mampu Iya, nggak gue menjaga itu ya? menjaga itu paling enggak minimal Tahu. gitu kan. Hai bro and sis, kali ini saya kedatangan tamu yang dekat sekali dengan anak-anak, terutama setiap hari Minggu. Siapakah beliau? Kita langsung saja ya, gak usah banyak basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tahu kan siapa dia? Boleh perkenalkan diri dulu lah. Oke. Halo. Wah, kalau kamu mau tahu aku, wah tonton dong tuh. Ada tuh di stasiun TV tiap jam 8. Oh, tapi kayaknya sekarang 8:30 sih. Yang jelas aku punya Doraemon. Ya, udah tahu kan siapa dia? Taruh lo tahu nggak? Tahu dong. Oh gitu. Tahu. Siapa coba? Nobita. Ini dia orangnya yang mengisi suara tokoh Nobita. Oke. Saya manggilnya Kak apa Nenek nih? Hello. Ibu dong. Nggak usah, lo mah terlalu banyak basa-basi, ibu juga. Kita kayak di pramuka aja. Iya. Apa manggilnya? Kak. Nah. Saya ngucapin Kak itu kayak gagu gitu. Gimana ya? Nggak nerima gitu. Kita kan seangkatan. Iya. Cuman yang sering banget nurunin umur kan lo. Iya, lo yang ngajarin gue. Iya benar. Gue turunin lagi juga umur gue. Okay. Kak Nobita. Iya. Saya mau tanya nih, dan Bro and Sis juga pengen tahu. Iya. Bagaimana proses Kak Nobita bukan menjadi Nobita dulu, tapi menjadi seorang dubber. Itu bagaimana perjalanannya? Silakan. Oke. Tapi manggil gue jangan Kak Nobita. Nama gue masih kenal kan? Oh tahu. Siapa? Tapi lebih tetap dan lebih bergaung itu Kak Nobita. Oh gitu. Walaupun namanya agak-agak ya pasaran gitu. Oke. Dewi. Gue sebab supaya lo keinget nama gue tuh kan kayak ala-ala bidadari gitu. Jadi lo paham dong. Kalau gue bidadari. Bagaimana gitu. Pokoknya pengertian Dewi itu kan agung banget. Oh iya apa? Dewi Sri. Iya. Cuma kan ini Dewinya. Maaf, saya nggak berani terusin. Yang jelas, cuman gue Dewi sebenarnya Dewi. Iya benar. Cucok kan. Sebenarnya Dewi. Nah, yang lain belum tentu benar Dewi. Belum tentu benar. Karena nyontek. Ya lanjut dong Kak Dewi. Oke, kalau gue ngomong nih dari tahun berapa gue jadi dubber ketahuan umur gue, ya nggak sih? Ya. Oke, jangan sebut tahun. Jangan sebut tahun ya. Prosesnya aja. Oke. Proses bermula dan apakah itu nggak ada kerjaan lain, pelarian, atau memang pilihan hidup, atau memang disuruh sama orang tua, kamu harus jadi dubber. Itu kan ada 3 pilihan. Iya. Oke, jadi awal banget itu gue diajak dari temen teater, ya katakan sutradara gue malah gitu di teater itu, gitu kan. Teater kita sempet ada 2 ganti nama sih. Intinya teater kita itu adalah anak-anak pelajar seJakarta yang dulunya badung-badung terus ditemuin gitu. Bentuklah teater. Ada beberapa bidang sih gitu kan. Ada pencinta alam dan segala macam. Nah, gue masuk yang di teater. Itu di mana? Itu dulu kita latihan di Kanwil Jakarta tuh di Kuningan. Dulu samping Kartini. Iya. Gitu ya. Samping Pasar Festival ya.
Enggak sampai masuk di jalan perempatan Mampang itu. Oh, Kartini, perempatan. Balai Oh, Kartini, Balai Kartini. gedung Balai Kartini, Oh, iya, heeh. iya, tahu. Kalau pasar festival lain tuh, itu kan Gedung gedung pengembangan. Iya, beda iya. tuh. Terus? Nah, gue sempet sebelumnya kan gue kuliah sambil kerja, sebagai SPG, Sales Promotion Girl ya. Terus apa tadi? SPG? SPG. Oh iya, Tadi kan pantes. lu ngomong Enggak, pelayan-pelayan, denger kurang dulu. ajar lu Denger sebenarnya. dulu. Oke. Kayaknya tinggi banget ya. SPG gitu loh. Apalagi SPG mobil. Tinggi-tinggi. Enggak, salah. Iya. Ini masalahnya adalah sales yang masuk perusahaan, ini mungkin juga ada hoki gue ya, Oh iya. hoki gue gitu. Iya. Perusahaan minuman Jepang. Oh. Gitu. Nah, itu mencari mahasiswa. Jadi bukan yang lo bilang harus tinggi dan segala macam. Yang lebih mah begitu. umumnya gitu kan. Ini yang dicari yang lebih pinter, Bo. Gue colek dulu lah. Iya. Jadi lo harus inget ya. Tahu. Jangan diterusin. Jangan diterusin. Iya, Ntar sombong lagi Iya. Salah. Cukup segitu aja. Segitu aja gue udah kenyang. Iya, oke. Iya. Nah, jadi gue sambil kuliah itu kan. Nah, terus temen gue tuh tiba-tiba, lo coba deh bikin CV gitu kan. Buat apaan nih gue bilang gitu. Perusahaan lah, kan gue tahu banget dia sendiri nggak akan mau ke perusahaan gitu, Iya, yang ngajak gue nih gitu kan. Nah, terus gue bilang, oke, gue siapin, terus kemana gitu kan. Terus biasanya kan apa sih kategorinya, gue bilang gitu. Udah, yang penting lu bisa baca naskah kan. Nah, gue bilang lu tahu dong gue ya kan, the best actress ya kan. Kita ngomongin yang nanti aja dulu ya. Jangan yang sombong-sombong. Kalau masalah pujian gue gak ada kata-kata lagi gue. Sumpah, kata-kata gue udah habis, bener. Iya. Pokoknya hebat dah. Iya. Itu udah cukup menggambarkan gue ya. Udah, tolong bayangin ya. Salaman dulu dong. Oke. Jadi gue dateng gitu kan, terus gue bilang apa gitu ya. Tapi sementara emang gue udah ngeliat kan, ada film telenovela yang didubbing gitu tuh. Nah, terus gue memang pengen ada keinginan, tapi gue nggak tahu pada waktu itu kemana gitu. Nah, tiba-tiba temen gue ini ngajak begitu, suruh bawa, terus gue suruh ke perusahaan itu gitu kan. Tapi kan pikir gue, ngapain sih kok pakai CV segala lengkap kayak perusahaan gitu kan. Terus udah gue diminta ada sedikit wawancara waktu itu. Terus gue dikasih naskah, suruh masuk ke ruangan latihan. Dulu tuh masih yang pakai beta gitu. Beta camp. Nah, terus kemudian gue suruh masuk studio gitu kan. Udah nggak taunya disuruh, kalau nggak salah nggak lama lah, nggak nyampe berapa hari gitu, gue disuruh datang, kamu datang ya, bla 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 bla. Terus waktu pertama banget itu film Arab, film Umi Kalsum, karena buat persiapan bulan puasa, gitu, Ramadan gitu. Nah, udah deh, terus berlanjut. Ya, ini gue bukannya sombong nih, ya kan? Lu udah tahu kan, jalanin aja terus, iya. Gak apa-apa terus. Nggak lama gue dapet peran utama, gitu. Terus berlanjut terus, ya gue enjoy lah ya. Akhirnya gue kuliah, gue tuker tuh yang tadinya pagi, gue kuliah sore, malam justru, malam. Dan terus untuk yang bulan puasa itu, gue langsung 3 shift kalau nggak salah. Karena itu kan udah istilahnya tiap hari itu kan. Nah, jadi semua persiapan, terus ada gue juga nggak satu film, ada beberapa film gitu. Jadi gue udah langsung kebut gitu. Ya akhirnya itu yang menjadi pelajaran berharga, kan gue nggak tahu banget caranya dubbing dulu. Pokoknya kita polos banget nggak ada ilmunya kan gitu. Oh iya dong, Priwin kan. Jadi buat yang nggak tahu cek di Google ya, Priwin artinya apa. Cari. Terus? Nah, terus ya itu membuat gue jadi cepet pinter gitu, karena kan dicokokin terus kan setiap hari gitu. Terus kemudian ya kalau dulu
kayaknya gue ketemu deh yang ngomong-ngomong kasar ya. Oh, itu iya. yang menjadikan gue kuat. Iya, benar, Gitu benar. sih. Iya. Itulah pengalaman gue pertama tuh. Tadi belum disebut tuh Hmm. 2 tuh. Hmm. Tempat kuliahnya di mana dan Mm-mm. studionya studio apa yang pertama? Nggak apa-apa, cuek aja. Oh gitu. Heeh. Oke. Kalau kuliah kayaknya udah nggak ada lagi tuh tempatnya. Digusur. Apa bangkrut? Ya Allah, tempat kuliahnya sial amat. Sebenarnya sih justru ini tempat kuliahnya para artis loh, jangan salah. Iya. Para artis Iya, nggak gitu. apa-apa. Cuman Sebut ya, aja. hah? Sebut aja. Sebut Iya, aja. nggak apa-apa. Gue dulu kuliah di ABA. Oh, Lu tahu singkatannya tahu apa? Cikini kan? Iya, tapi singkatannya apa lo tahu nggak? Kalau nggak salah Akademi Bahasa Asing ya? Salah. Apaan dong? Akademi Bakal Artis. Ih, pantes jadi. Itu makanya. Iya, tapi telat dikit. Telat dikit nggak apa-apa. Separuh jalan Iya, ya kan. separuh jalan. Habis itu udah nggak ada lagi tuh kampus, gue lihat kayaknya ya. Udah selesai. Iya. Artisnya juga nggak tahu kemana. Dan nggak konsisten lagi. Gak konsisten. Jadi ya emang sih gue milih-milih itu, bukan gue yang milih tuh kampus. Ya mohon maaf nih ya, gitu, bukan gue sesuaian ini. Iya. Jadi emang gue pengen bidang gue sama emak gue tuh cuman urusan jauh, nggak boleh gue. Jadi udah gue pasrah kan. Cari yang deket. Enggak cari yang deket. Ceritanya ada temen kakak gue dateng, ditanya sama emak gue, dari mana gitu kan? Dari mana Den? Dari ngambil formulir mah, nggak mau kuliah. Wah, kuliah di mana? Di ABA. Udah Dewi ikut aja sama ini, tante titip ya. Coba lo bayangin, masa kuliah dititipin? Gitu. Itu saking sayangnya mak gue sama gue. Kayaknya hidupnya gak ada konsep. Asal-asalan aja. Kayaknya gak ada konsepnya. Nah, bener. Iya. Bener banget. Iya. Kalau lu sekarang kok pinter ya? Enggak, terus. Jadi intinya emang hidup gue gak terkonsep. Gak ada. Bener-bener gue nge-let it flow. Iya. Lu paham kan artinya kan? Tahu. Udah tahu ya? Iya. Jadi gue sedih juga di terus. enggak, jadi gue belum memang gak apa ya, karena bukan sesuai keinginan gue, gak menentukan gitu kan. Iya. Nah terus kan sementara emak gue tuh di bidang pendidikan gitu kan. Terus gue sempat ya kirim surat sama emak gue. Jadi setelah gue jadi daber lah gitu. Karena pikir gue, ini kan hobi yang bisa gue duitin. Iya kan? Karena gue emang passionnya di situ gitu kan. Baca naskah gitu-gitu. Jadi pikir gue, ngapain lagi gue nyari ijazah gitu kan. Gue sempet gak mau kuliah tuh. Tapi akhirnya gue ambil malam gitu kan. Jadi gue bilang, tapi mak gue kan nyuruhnya kamu harus S1. Kalau ABA itu kan baru D3 gitu. Jadi gue ngomong, gue tulis surat tuh. Mak gue lagi di kebetulan juga aktif pramuka gitu. Cibubur kan gak di rumah nih intinya ya. Gue selipin tuh surat di tas mak gue. Baru dibaca gitu. Gue bilang, untuk menjadi sukses tidak perlu sarjana. Mohon maaf ya mah, Dewi gak mau ikutin sarjana dan saran mama. Karena Dewi udah dapat apa yang Dewi inginkan kayaknya. Itu emak gue dicerita-ceritain tuh sama temen-temennya gitu. Dan tapi emak gue gak marah. Emak gue gak marah gitu. Cuman terus gue ambil kuliah lagi tapi gak sarjana. Gue justru yang passion gue. Dulu tuh pertama-tama banget public relations gitu. Jadi PR. Sebenarnya gue pengen ke situ. Waktu itu zamannya memang cuman ada di Poltek UI. Nah UI dari rumah gue yang di Jakarta Utara, yang tempat jin buang jin katanya, ya kan. Itu mak gue nggak ngasih gitu. Jadi gue udahlah, gue ngapain nyari yang nggak ini gue bingung mau kemana gitu kan. Jadi akhirnya gue udah punya duit sendiri, gue ambil di interstudy. Tapi cuma D1 lah, lagi diploma juga. Intinya gue dapat ilmu lah gitu. Nah justru yang setahun itu gue serius gitu kuliahnya karena emang maunya gue kan gitu. Kita sampai ke situ ya, melipir dikit ya. Enggak, gue gak nyangka lo bisa pernah kuliah. Sumpah, gak nyangka. Dari sehari-hari gitu. Iya gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Gue kayak bodoh banget ya. Bukan masalah intelektual, perilaku. Terus tadi studionya di mana tuh pertama? Iya. Studio pertama itu memang distributor film. Jadi justru yang membawa menurut gue kalau gue salah ya mohon maaf nih. Jadi menurut gue
justru bisnis, dubbing itu ya yang membawa, dia yang bawa gitu, Yang perusahaan pertama. ini yang Untuk pertama, TV swasta, untuk TV swasta. bukan TVRI kan? Kemungkinan TVRI juga, tapi maksudnya film dari dia. Heeh. Kan karena dia distributor film Iya, dulu tahu nih, tahu. nah terus baru Jadi disebar ke mana-mana. dia cari vendor, Tahu tapi dia tahu. sendiri punya beberapa studio. Oh. Jadi ada 2 tempat yang gue tahu gitu Heeh. kan. Jadi yang di satu tempat ini aja ada berapa studio gitu, Heeh. artinya produksi film tuh Iya, iya. terus gitu. Nah, ya gue sih, apa ya, nganggep ini keberuntungan gue juga untuk memulai di situ ya. Iya. Satu, gue kayak masuk kampus gitu kan, Oh, belajar iya, langsung kan, iya. dan dapat kesempatan di tempat yang besar gitu. Benar. Jadi langsung berkembang. Iya, Itu benar. sih gue pikirin. Studionya namanya? Arvisco Entertainment. Nah, gitu dong, Iya. Arvisco Entertainment. Arvisco. Setelah itu? Setelah selesai itu, dari Arvisco? nah gue pada cerita nih, boleh nggak nih gue ceritain? Boleh cerita. Lu Hah? cerita deh sampai gue tidur. Jangan dong, ntar gue itu nih monolog dong. Iya, terus? Jadi yang tadi gue bilang ya kan, gue dapet peran utama. Terus ceritanya Itu nih gak disangka itu ya? gak disangka loh hoki gue. Lu disangka. paham kan? Masuk kayak gue bilang tadi kampus, kenapa? Karena ada senioritas. Apa? Iya, senioritas. Senioritas. Terus? Senioritas ya. Tahu. Jadi bener-bener yang kayak gue dicambuk lah gitu ya. Ya pokoknya goblok lu. Iya, iya. Gak bisa lu baca gitu-gitu kan. Tapi lu kan gak mempan gak begitu. mempan. Gak punya Balok. perasaan. Golok aja gue gak mempan. Kalau ke kayu, bukan ke gue. Nah gue tuh nggak lama terus gue dapet peran utama dan tayang di stasiun TV yang nggak lazim. Sebut saja namanya ANTV ya, gitu kan. Jadi kan biasanya kan di TV yang telenovela itu banyak banget tuh kan tuh stasiun lain lah kan. Nah terus zaman-zaman itu banyak yang didatengin tuh si artisnya dari ini kan yang peran utama kan. Ya. Nah gue bukan itu yang gue pikirin gitu ya. Tapi bagaimana ini menjadi film yang memang disukain banget lah gitu. Terus karena ANTV itu maksud gue ya kan stasiun yang nggak lazim buat nonton. Jadi kan istilahnya penontonnya tuh penduduknya beda dong gitu. Jadi pikir gue nih harus ngehits nih gitu. Harus naik gitu. Ya alhamdulillah sih emang naik. Naik banget ya. Dan gue punya satu momen kenapa gue bilang itu naik. Jadi gue punya jatuhnya nenek ya, tapi gue manggilnya tuh tante. Beliau seorang istri pejabat gitu. Suaminya justru yang saudara gue pejabat. Ya zaman dulu tuh di gubernuran deh gitu. Terus ceritanya nikahin anak nih. Gue diundang kan sama mak gue dong gitu pasti, kan. Nah pas salam-salaman tuh lu bayangin dia kan orang tua, bukan undangan atau apa gitu ya yang di pelaminan gitu. Pas gue datang, Maria Celeste, ini loh, ini pengisi suaranya Maria Celeste loh, Celeste. Gila. Itu gue gimana gak gitu ya kan. Semua undangan langsung menoleh tuh. Pastilah gitu, dan mak gue juga yang, kan maksud mak gue gak seorang penonton, karena kan mak gue kan sibuk kerja gitu. Tapi memang kalau pas gue dari kecil tuh sama om gue tuh suka diminta baca puisi dong gitu. Jadi dia paham. Nah jadi kita kalau datang juga terus kamu ngapain Wi sekarang gitu ya, gue cerita kan. Oh kamu Celeste, tante nonton loh bla bla bla. Itu yang teriak-teriak gitu kan. Nah tapi tiba-tiba pokoknya setelah kira-kira 3/4 jalan film itulah ya gitu. Dikat. Bukan dikat. Jadi ada unsur apa gue gak paham ya. Ceritanya nih kita mau mengangkat harkat dan martabat Daber gitu kayaknya ya kan. Dari para senior. Dan gue paham gue anak baru ngapain sih sebenarnya gue ikut-ikut, gue gak mau gitu. Karena pikir gue lagi jalanin film yang gue cintai nih gitu, yang pride gue gitu kan. Terus gue udah di otak gue pokoknya gue gak akan ikut campur. Gue cuman ngikut-ngikut aja. Masalah ayo minta naik,
minta Oh iya, tahu ya tahu tahu. kan Heeh. gitu. Terus gue nggak mau Heeh. tadinya ya kan. Heeh. Maksud gue bukan nggak mau ya kan, memang tiba-tiba di stop nih. Maksudnya bukan di stop, udah nggak harus ada aktivitas dulu studio, kumpul gitu. Iya. Ya mau nggak mau lah gue ikut ngumpul. Iya. Nah gue diem-diem baik kan, diem-diem baik. Tapi terus tiba-tiba, coba dong Dewi kasih masukan. Iya. Gue lagi ngomong, si owner naik, Widih. si bos Tahu. manggil gue nggak pakai Dewi. Iya. Celeste ke bawah coba. Ya kan, lo bayangin ya. Gue turun, ditanya. Gue jawab netral dong. Ya gue bukan gak munafik. Gue kan harus di tengah-tengah pikir gue. Ini gue paham apa yang mau diomongin. Tapi gue juga paham sebagai gue orang baru gitu. Di satu sisi lu menjaga itu. Menjaga itu sebenarnya. Gue juga enggak ikutan ngebet mau demo gitu. Enggak ada gue gitu. Gue udah ungkapin, ceritanya itu seminggu di-cut semua studio. Orang udah semua warawiri ya kan, nyari studio bla bla. Ya gue ikut-ikutan aja, ya kan. Gue cari tuh termasuk di daerah kota banyak kan dulu. Daerah kota, nah terus termasuk SCTV lagi bikin in-house gitu. Ya gue tetap memang ikut casting, memang kebetulan ada gitu. Tapi seminggu kemudian gue dateng, tapi sebelumnya sih ada udah kasak-kusuk nih gitu ya. Tapi kan gue nggak tahu, gue datang aja. Sebelum naik ke atas itu ada papan pengumuman, ada tulisan, iya kayak gini ya, di kertas gede gitu kan. Nama-nama di bawah ini dilarang naik ke atas. Wih. Nomor 1, peran utama yang cowok. Nomor 2, Dewi Sartika Maria Celeste. Dan lo tahu CV yang gue bikin, ada foto gue cakep banget. Pas foto kan. Gak usah ngomongin. Ya lo tau lah dulu kan, gue cakep banget. Itu ada di tempat sampah. Gila, dibuang. Gimana gue gak kecewa dengan dunia ini. Hanya gara-gara itu. Yes. Hanya gara-gara itu. Dan gue udah mencoba klarifikasi sebenarnya kan secara langsung ya enggak. Padahal lu di tengah tidak berpihak. Gak bersama sekali. Dan gue pun udah di dalam hati gue udah gini, Dewi jangan ngomong, Dewi jangan ngomong. Ya kan kita suka ada warning gitu ya kan. Dewi jangan ngomong. Tiba-tiba ditanya, gimana gue gak ngomong. Iya kan. Udahlah, gue gak naik. Ya iyalah gitu kan. Alhamdulillahnya gue masuk tuh yang in-house station TV itu, SCTV. Tapi alhamdulillah ya kan. Pastilah banyak banget ya kita harus bersyukur. Kalau tanpa konsep beruntung deh. Bener. Pokoknya gue gak ada sama sekali gimana. Bener. Udah. Gue percaya itu. Gue dapet lah karena di situ baru belum banyak daber-daber berpengalaman istilahnya gitu kan, karena in-house baru mau dibuat. Masuklah gue dengan temen gue 1 orang lagi. Lo tahu kan Kartika Indah Jaya? Iya. Itu masuklah gue berdua. Ya artinya yang berpengalaman kan baru cuman gue berdua, terus sama yang di sana cuman hanya beberapa orang gitu kan. Maksudnya bukan berpengalaman ya secara memang maksudnya sebagai dabernya ya gitu. Kalau masalah mampu enggaknya ya banyak relatif gitu, bagus iyalah gitu. Nah akhirnya gue di situ ya dapat peran utama langsung gitu. Nah tapi sempet begini, ada info yang gue denger gitu bahwa lu jangan nunjukin bahwa lu pernah di studio itu sebelumnya. Karena dia ada slack lah gitu, ada gap atau apa gitu. Pokoknya keep aja udah. Keep aja gitu. Nah, ya udah, ya gue nggak gue iniin dong gitu. Nah, tapi udah pokoknya berjalan terus. Itu sorry, di SCTV nggak pakai CV tuh? Enggak. Langsung casting doang. Gitu. Terus? Jadi udah itu sorry kalau nggak salah pakai masih pakai CV. Karena kita ya memang kayak in-house gitu, jadi kayak semi karyawan gitu kan.
Berarti di CV nggak ditulis deh tuh bekas yang lain ya? Enggak, Enggak, cuman iya. gue di teater Iya, gitu kan, heeh. pengalaman dan prestasi gitu-gitu. Mhm. Nah, dapet terus, ya mohon maaf nih gitu ya Mhm. kan, perasaan gue yang orang-orang tadinya ngajak gue itu gitu ya, Mhm. sampai studio itu tutup loh, ada di situ ya kan. Standby terus. Terus. Itu ya maksud gue Iya nggak ada iya. konsep ya kan. Heeh heeh. Sementara gue, ya kayak gitu, gue cuman, ya ampun sayang gitu. Iya Dan iya. terus kalau nggak salah nggak lama, itu didatengin si peran utama Sonia Oh, Smith itu. tahu tahu. Tapi yang hadir di Depan panggung. stasiun TV-nya Heeh. bukan gue dong. Oh. Kayaknya dia sengaja gitu Oh loh. gitu. Di-setting dong? Bikin gue enggak maksud gue, mampus kau Dewi, kau sudah keluar tapi kau tidak bisa aku buat naik. Iya iya. Kayaknya Tahu gitu ya nggak tahu sih? tahu. Iya Gitu iya kan. benar. Sementara kan ya menurut gue sih 3/4 jalan film itulah gitu. Oh. Ya gue bukannya maksudnya ngomongin, penggantinya bukan nih Iya iya, gitu. tahu tahu. Tapi maksud gue, Caranya. iyalah ya gitu. Heeh. Tapi lagi-lagi kan lo bilang kan hidup gue nggak berkonsep gitu. Iya Jadi tahu gue tahu. bener-bener let it flow Iya aja iya iya. gitu ya. Kalau nggak dengan kejadian itu mungkin gue nggak akan seperti Iya iya. sekarang ya kan, bisa Mhm. di in-house Mhm SCTV mhm. itu gitu. Dan zaman dulu kalau kita ngomongin rate ya, Mhm. kayaknya, eee, paling aman. Artinya paling aman sih gini, kita terus ada film Iya. Walaupun gitu. sedikit tapi Walaupun banyak iya, filmnya. intinya gaji tetap tuh ada Iya. Heeh. gitu. Itu, pola-pola in-house Mhm kan gitu mhm. ya, selain SCTV nggak lama terus Indosiar kan Mhm. gitu. Itu sih. Gue Mmm, dengerin dari tadi, mmm. lu selalu jadi tokoh utama ya? Hebat ya? Lu Suara lu nggak usah, gimana ya? lu Tapi mah. gue takutnya gini, tuh ketawa dulu, denger dulu. Lu kalau habis ituin gue, Enggak, lu mau bener. ngejatuhin gue sih. Ini bukan ngejatuhin. Oke. Pada saat Ini yang bener orang nih ya. Oke ini oke. realis nih. Iya oke, heeh. Pada saat orang nonton, Mhm, orang kan terbayang, wih keren deh, oke suaranya, PU-nya pasti oke nih. oke. Pas jumpa fans, ada yang pingsan nggak? Nggak, gue nanya aja. Nggak, gue nggak ini loh. Ini Oke, realis aja. oke. Jadi gue cerita, eee, cuman bukan trigger-nya bukan karena mau masuk TV itu ya, Iya iya. yang pengalaman apa orang-orang didatengin gitu. Mhm. Tapi trigger-nya adalah dulu sempet kan, apa namanya, film-film telenovela, film ini, Iya. itu kan tontonan ART, Iya. tontonan ibu-ibu Pembantu yang di rumah, nggak punya kerjaan. kerjaan Iya gitu ya iya 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 kan. tahu. Nah, jadi ceritanya temen-temen tuh ada hasrat lah pengen membuktikan, iya apa Mhm. enggak sih Mhm. gitu kan. Kita survei lah. Iya, dulu belum ada Facebook, Bo, Iya, belum ada. dan belum ngerti juga Friendster deh pokoknya Oh, nggak ada temen-temen deh, nggak gitu-gituan ada. lah. Nah, tapi intinya, adalah kita membuat kayak jumpa fans Mhm. gitu. Nah, jadi Iya. temen-temen SCTV gabung nih Heeh daber-daber, heeh. terus bikin karena memang waktu itu lagi booming kan Rosalinda, Mhm. di mana gue sebagai peran utama, antagonisnya Iya, ya heeh. gitu, lagi-lagi peran utama tapi Iya antagonis iya. ya Kalau kan. itu sesuai gue percaya. Terus? Oke, terima Iya iya. kasih. Terus? Nah, jadi gue, bikin event, nah waktu itu Supermall Karawaci Mhm. itu belum ada permainannya, belum ada Oh, games-nya tuh iya kan, belum iya. ada yang kayak Dufan Iya. ala-ala wahana Iya, itu. untuk anak-anak lah. Heeh, jadi kosong kan, Heeh. kosong itu baru banget, itu Mhm. Supermall namanya ya kan. Iya iya. Nah, kita cobalah Heeh. ngajuin ke situ Mhm. gitu. Apa ini gitu kan, konsep acaranya Mhm apa mhm. gitu. Kebetulan emang yang seinget gue tuh gue, Mardi, siapa lagi ya, memang waktu itu tim tim Rosalinda Mhm sih, mhm. tapi kita ngajak yang film-film lain Iya. gitu. Jadi gue, ya gue bilang ini bahwa, kita ini para daber, daber itu Mhm. apa, panjang kan Iya, ngejelasin ya harus bla 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 bla, dijelasin, heeh. iya. Nah, tapi kita nggak cuma jumpa fans, tapi kita ada bikin operate Heeh. gitu, jadi supaya ada acaranya Mhm gitu mhm. kan. Oh oke, boleh. Tapi, kan kita maksudnya minta support panggung Iya dong iya. gitu. Dia nggak bisa kasih, Bo. Cuman Oh. intinya dia ada panggung, Heeh. tapi bekas acara lain. Aduh.
Ya lo Kecil dong, paham ya. kecil dong. Ya kecil dan maksudnya dianggap lo acara apa Ece-ece gitu lah ya kan. gitu ya, heeh. Dan lo bisa buktiin nggak gitu Mhm. kan. Nah sementara kita bawa SCTV nih, Iya. ya kan? Karena kan tayang di SCTV. Iya. Ngomonglah sama kepala studio Heeh. gitu. Kepala studio juga nggak bisa ngasih dana karena ini program di luar dari Iya, benar. programmer Iya, bla 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 iya. bla. Oke, kita fighting tuh. Pokoknya terus kita beli apa namanya merchandise-nya itu buat hadiah. Iya. Itu pakai uang kita sendiri. Mohon maaf kan zaman dulu gaji kita sama kayak gaji manajer ya. Iya, ya tahu lah. Jadi kan ada modal Iya, gitu. Jadi pokoknya nggak sengsara lah. nggak ada sengsara. Jadi dikumpulin gitu buat modal bener-bener Iya. operasional. Ngapain? Lu gila, lu ke Rawaci jauh kan, Bo. Tahu. Nah, udah gitu nih. Kita yang masang-masang spanduknya di parkiran, ya kan. Kita juga jadi artis ya. Kita latihan terus tuh di Blok M, Bo. Operet kan, latihan operet gitu. Terus dalam hati gue gini, ngomong sih ya mah. Ntar kalau orang-orang nyangkanya yang kita datengin itu si artisnya, nggak taunya kita ditimpukin nggak sih? Iya. Kan gitu kan? Sebab ada yang nanya pas lagi pasang spanduk nih di parkiran, ngomongin gini, ini yang datang Talianya ya Mbak? Itu kan? Iya. Rosalinda, ya kan ini Thalia. Gitu ya. Iya. Bukan dabernya. Apanya? Gitu. Ya kan pasti nanya gitu. Tahu. Dabernya udah gitu aja lah pokoknya. Udah sambil jalan gitu. Itu duduk-dudukan ya kan. Tapi terjadi kan tadi gue udah bilang itu nggak ada wahana, kosong melompong dan nggak pernah ada yang naik ke sana, nggak ada, jarang orang-orang Tangerang ya kan. Nah tapi kita disupport ini doang, ada apa namanya, dulu tuh tengah malam ada agenda SCTV namanya tayang, jadi ada tulisan lah, ada apa namanya pariwaranya, ada iklannya lah gitu kan. Nah terus itu kan 2 lantai karena di atrium gitu tengah-tengah ya kan. Itu full, Bo. Full 2 lantai dan tidak bergeming. Itu masih ada gue kalau nggak salah di Facebook gue. Gue ini bikin acara 2 jam. Semua kalau mall kan itu 2 jam. Itu terus di apa namanya? Ya abis ada operet, terus kita juga live kayak sekarang tuh. Dubbing live gitu. Terus kemudian lagi ada ya perkenalan lah. Ini. Pas giliran Valeria gitu ya kan, Dewi Sartika. Lo mau tahu? Hancur panggung. Enggak dong. Enggak. Ya terus. Ada mak-mak ngedeketin gue, satu keluarga. Terus dia cubit gue. Dia bilang, aduh aku gemes sama Valeria katanya gitu. Tapi ngeliat muka Mbak Dewi yang polos dan cantik itu, enggak, terlalu. Saya tidak jadi mau menamparnya. Terlalu apaan? Cantik apa? Itu ngomongnya polos dan cantik. Iya. Untung gue nggak ada waktu itu. Terus salah lo, harusnya lo ada. Supaya lo bukti. Karena kalau gue ada beda ceritanya. Oh ya. Gue tahu pasti lo jatuh cinta sama gue. Jadi gue wow gitu ya kan. Wah yang bener Bu gitu. Berarti saya berhasil dong. Iya pokoknya kamu kenapa sih. Terus waktu itu belum selesai ceritanya. Terus gimana Valeria ini? Gak boleh Bu, nonton aja ya kan. Pokoknya minta tanda tangan. Zaman dulu itu udah top lah. Kita udah yang kita dokumentasiin dong bahwa ini bukti. Dan 2 lantai gak bergeming itu kan hanya mau mantengin itu luar biasa sih menurut gue gitu. Dan orang datang ya ke mall dan makan segala macem gitu kan. Akhirnya diundanglah ke mall yang di Cikarang. Nah, mall di Cikarang. Mulai ada perubahan tuh. Mulai kita minta dapat dari talent bla bla bla. Terus dibayar di mall Cirebon. Dan gak masang-masang banner lagi. Oh tidak. Dan udah naik. Nginap di hotel. Padahal belum ada mallnya apa tuh? Itu pertama kali gue kayaknya di hotel deh. Kagak dong. Tahu. Itu apa ya namanya? Sampai sekarang masih ada itu mallnya.
di Cirebon tuh. Aduh, depannya GG deh kalau nggak salah. Grage. Dia tahu. Dia tahu. Itu berarti kan ngetop itu mall Cirebon. Iya. Di situ nginepnya di hotel Grage-nya di sebelahnya dan dibayar, disiapin bis, Bo. Servis abis. Servis. Berapa orang? Kayaknya sama tim pokoknya satu bis lah. Ada lah 20 mungkin ya. Kan daber semua tuh. Iya. Waktu itu Samurai X, ya Combi tuh naik. Tapi Combi kan juga di Rosalinda ada gitu. Terus apalagi ya, pokoknya ya beberapa program SCTV yang telenovela gitu. Tapi SCTV nggak backup? Pas udah naik itu? Tetep nggak backup? Tapi setelah itu kita selalu diundang untuk acara-acara gathering. Acara-acara gathering terus nggak lama kan SCTV pindah tuh. Ditempatin lah kita masuk departemennya kan subtitling and dubbing. Itu deketan sama produksi. Sama produksi dong ya kan. Itu kan bisa win-win solution ya enggak. Nah baru dong pokoknya heboh. Setiap acara anak daber pasti diundang. Pasti diajak. Dan setiap perlombaan kita juga kayaknya menang gitu loh. Misalnya lomba ini apa namanya ngias kantor gitu. Itu dilibatin jadi kita kayak ngerasa karyawan gitu. Ya dapat ya pride lah ya gitu. Itu aja. Pengarah dialognya siapa waktu itu? Mardi. Yang Rosalinda ya. Mardi. 2 kalau nggak salah, tapi satu lagi siapa ya? Kalau nggak salah kan jalan tiap kalau ini 2 studio kan. Gitu. Oh jadi satu-satu gitu. Ya. Terus setelah dari SCTV beranjak ke? SCTV itu kan terus mulai kita yang ada apa namanya demo-demo itu ya. Udah mulai ya. Nah itu tuh gue sempat kerja di hotel. Sorry, iya di hotel tapi cuma sebulan. Gue nggak sanggup naik keretanya. Jadi gue nyerah gitu. Rumah kan dulu di Condet, hotelnya di Jayakarta. Zaman dulu kereta ekonomi, Bo. Ya kan, apa namanya bukan KRL ya, bukan listrik ya kan. Masih pintu terbuka. Bareng yang dari Bogor tuh jualan apa. Tahu. Dan tetap aja satu kaki. Iya benar. Gue nggak sanggup padahal gue berangkat jam 4. Karena jam 6 itu gue udah harus kan gue front office gitu. Jadi ceritanya kepake lah ijazah gue gitu kan. Terus udah sebulan gue nyerah. Gue bilang gue nggak sanggup gitu. Terus gue sempet di L'Oreal. L'Oreal itu jadi sekretaris junior. Jadi itu terpakai ijazah PR gue tuh gitu. Nah, tapi pada waktu itu adalah gue ya duka gitu, kakek gue meninggal. Jadi gue langsung ke Padang. Yang tadinya gue bisa lanjut untuk jadi sekretaris di L'Oreal, ya pada zaman itu L'Oreal gede lah ya. Dan di segitiga emas kan wilayah kantornya, maksudnya pride banget juga lah gitu. Itu ya akhirnya gue ngundurin diri juga. Jadi cuman ada 2 bulan kalau nggak salah. Gitu. Pulang ke Padang tuh. Karena gue harus pulang ke Padang 2 kali masalahnya. Jadi kakek lagi kolaps, terus gue datang ya kan belum, gue balik lagi. Terus akhirnya udah meninggalnya ya gue harus ke sana. Gitu. Ya akhirnya gue tetap jadi daber inilah gitu ya kan. Pekerjaan sampingan lah kali kalau gue bilang ya. Yang utama gue kan sebagai wanita mandiri dan berwibawa. Dan tanpa konsep. Nah, kenal Nobita awalnya? Masuk jadi tokoh Nobita? Oh iya. Nobita itu setelah in-house itu tidak ada. Gonjang-ganjing kan, ya kan, gonjang-ganjing, goyang ya. Nah gue kan juga kehidupan gue gonjang-ganjing tuh, ya kan. Terus gue memulai lagi dengan gue sempat ini, Bo, punya toko baju. Tapi toko baju itu karena emang pas-pasan, gue pikir kan baju apa kios 2x4 apa 2x3 lah gitu ya. Paling berapa sih modal gitu kan? 15.000 cukup, Bo gitu. Kagak taunya kagak.
nggak kelihatan tuh, Iya iya. ya kan? Itu di rumah itu? Enggak, Oh. gue nyewa kios Oh, di kayak mall kecil lah Iya, tahu gitu. tahu. Akhirnya gue cuman sebulan dan terus gue bawa itu masuk ke mobil mak Heeh. gue jualan yang pagi-pagi hari Minggu Oh, itu, iya. pasar pagi. Lebih laris dong? Dibilang lebih laris, iya, tapi maksudnya gini doang, itu juga gue kan nggak yang konsisten. Lagi-lagi karena gue kan pekerjaan utama gue seorang ibu wanita yang mandiri dan berwibawa tadi itu kan. Udah cukup. Ya, terus? Jadi gue kadang iya, kadang enggak. Nah, tapi indikatornya laris, maksud gue ada yang nanya, "Bu, yang waktu minggu kemarin mana ya?" Gitu. Berarti Iya, iya. kan dia udah apa ya, ngetekin gitu, Iya, maksudnya di iya. kepala dia udah ada nih dia barangnya mau dibeli kan, Iya, iya. dan artinya mobil gue dicari Iya, gitu iya. loh. Yang dagang di sini mana ya? Iya, tahu, Bukan tahu. ada yang kemarin baju yang ini Oh gitu. iya, dia cari Oh bajunya. iya, kemarin itu udah laku. Jadi gue bawa ke studio-studio juga, Bo, Oh, gitu. iya. Nah, ya bentar Bang, nggak boleh Iya, teriak ya. nggak apa-apa, makasih. Jadi Terus? gue bawa justru ya you know lah ya kan, Iya, iya. teman-teman Daber ya kan. Mhm. Oke gue ambil, Iya, oke gue ambil, iya tahu. iya kan. Nah tapi ada nih awalan banget, ini mudah-mudahan apa ya buat temen-temen, ya jangan takut untuk mencoba gitu. Jadi Iyalah. ceritanya Bo, aku kan gonjang Iya, ganjing tahu, ya tahu. kan, baru nyicil rumah kan, Ada orangnya. ada orangnya nih. Nama lu ada sama dia. Ember. Catatan utang ada. Terus? Jadi uang sisa gue di tabungan tuh cuma 400.000. Gue bilang ini udah baru pertengahan bulan ya kan. Lo tahu dong kalau nyicil rumah tuh kan perumahan pasti kan agak ke dalam dong, yang susah lah Ya, transportnya dan segala macem. Iya. Gue belum punya mobil Bo waktu itu, pokoknya masih mobil mama gitu kan. Tapi mobil mama kan masih dicondet, nggak bisa juga gue pakai terus-terusan gitu. Jadi gue bilang apa ya ini 400 harus bisa menjadi 40 juta. kalau bisa. Iya. Intinya harus dikembangin gitu kan. Otak gue nih ya, ya mohon maaf nih yang pada beli nih, gue harus, ya kan kita udah lewat ya, itulah bentuk perjuangan ya kan. Jadi gue pernah, kan gue dulu preman Priok kan. Iya, tahu. Gue paham banget yang namanya Paul. Gue pernah lihat lu lagi ngangkat kontainer. Pernah? Anjir. Bener. Itu bajing loncat dong. Sorry. Terus? Jadi gue udah tahu Paul kan. Gue sebelum ke Paul tuh sambil jalan gue di mikrolet nih. Gue teleponin, SMS waktu itu, karena rugi waktu itu belum ada WA, ya kan SMS. Hey, gue punya barang nih, padahal belum gue beli Cok. Gue punya barang nih, dompet bagus, gue bilang gitu. Dompet, bla bla. Oh iya, gue lagi di studio ini, lo kesini aja, gitu kan. Ada siapa aja, gue tanya. Oh ada ini nih. Oh lo bilangin jangan pulang dulu, ntar gue kesono, ya kan. Tuh gue udah pagi-pagi tuh. Gue udah mikir kan satu orang berapa jam dong take ya kan, berapa episode, pastilah juga manteng-manteng sampai sore. Gue cret ke Paul, gue bilang sama si Paul itu, Mas, aku SCTV loh. Gue bilang, padahal SCTV gue udah keluar Bo. Iya kan. Masih bisa dijual lah. Iyalah gitu kan. Oh ya Mbak, iya. Gue mau bawa nih, uang gue cuma segini, tapi kira-kira gimana nih? Oh gak apa-apa, ya gue udah ngitung dong, pasti kan dia modal sama ini kan juga lumayan ya kan. Dia berani tuh, udah bawa aja Mbak, nanti boleh dituker. Boleh nanti kalau misalnya ini bawa aja lebih, gitulah intinya gitu. Gue bawa, cerak. Lo tahu kan Daber berapa kali bayar ya kan, berapa kali bayar ya gue hitung-hitung dong ya kan. Nah paling tidak dari 400 itu 400 gue nggak keluar. Akhirnya balik lagi, ya kan. Tapi untung kan udah ada nanti untuk kelanjutan hidup, ya kan, kelangsungan hidup. Itu yang bikin gue pertama berani tuh, gitu. Nah lama-lama gue terus ke studio, gue kan nggak pernah jual diri ya Bo, mohon maaf nih, ya kan. Lo sih beriman deh pokoknya. Tapi akhirnya mungkin karena gue jualan dateng ya kan. Wih, kamu nggak mau jadi Daber lagi, ya kan? Pertanyaannya gitu.
emang ada film? Gue bilang gitu kan, mmm. emang ada film baru? Ada gitu. Nah, Nah terus sebelumnya tapi kan gue di SCTV itu udah di, apa namanya, istilahnya tuh udah di stereotip, mhm, gue spesialis suara antagonis. iya, Lo bayangin? yang judes-judes. Iya. Iya, Terus gue masuk jalan ke studio yang biasa animasi. mhm, Ya katakan IMMG dulu, iya, tahu ya tahu, kan, heeh. MMG. Nah gue nggak ada ekspektasi untuk, bisa dapet jadi peran Nobita itu, Iya iya, gitu. Nah tapi pertama-tama di film itu, mhm, gue film kartun tapi tetep suara ibu-ibu, iya, suara ibu guru gitu mhm, kan. Nah lama-lama, masuk ikut terus sambil mhm, jualan iya nih iya, tetep tetap ya jalan itu kan, Padang, terus tiba iya, terus? enggak emang gue waktu itu gue ngomong gini, kayaknya gue kan Padang ya, Mhm, masa sih darah-darah nenek moyang gue nggak ada? ada, Gue harus coba iyalah gitu, malah emang banyakan itu, darahnya maksudnya. iya, ya Terus? gitulah ya kan. Nah jadi, kan gue sekarang penjual suara, Iya, iya. terus? Jadi udah gue jadi, ikut-ikut film-film lain dulu, Mhm mhm, nah terus barulah karena gue di situ, ada penawaran bilang ada info gitu mhm, langsung sih, koordinatornya, "Wi, lu mau ikut casting nggak?" Gitu. iya, "Nih, Doraemon ada beberapa nih yang mau dicoba, heeh, mau, apa namanya, request." mhm, Gue bilang, "Boleh Mas," gue bilang gitu. heeh, "Jadi apa ya gue ya?" iya Gitu iya kan. iya. "Enggak emang cuman ada Nobita ama Giant nih," katanya Oh gitu, gitu. iya, Shizuka belum ada, pikir gue mhm, kan coba anak kecil lah anak kecil, cewek iya gitu iya, kan. Nah, terus gue mikir gini, ah Nobita kan sebelumnya tuh Mbak Yvonne ya, heeh, Tante Yvonne Rose tuh kan suaranya pernah di film yang mana juga, Sonia Smith, yang heeh, si Maria mhm Celeste. mhm, Gue Sonia Smith juga iya, kan heeh, gitu. Nah, pikir gue mirip nih, berarti bisa dong iya, ada heeh, hawar-hawar iya suaranya iya nih tahu, gitu. Oh ya udah deh coba aja deh Mas Nobita, mhm, gitu. Akhirnya gue coba terus kan nggak tahu bahwa casting banyak heeh dibuka heeh, lagi gitu. Tapi rupanya ya setelah ini baru diceritain gue gitu dibawa cuman yang ke Jepang dikirim itu cuman ada 2, suara oh, gue dan suara si A iya iya, gitu tahu tahu, kan. Nah pas itu agak lama tuh prosesnya ada 3 mhm bulan atau 6 bulan lah mhm, gitu. Terus tapi tiba-tiba gue dipanggil suruh coba suaranya dibikin cowok oh gitu-gitu. iya iya, Karena ada note nih dari heeh, Jepangnya iya, gitu. Nah pas gue lihat juga rupanya kenapa ada note begitu, karena memang secara cerita mhm, udah ada agak berbeda iya dengan sebelumnya iya gitu. iya, Dan karakter si Nobita ini nggak cengeng banget mmm, gitu. Nah itu, lagi-lagi mhm, keuntungan buat gue, iya iya, ya kan. Karena maksudnya gue sama sekali, nggak pernah expect untuk jadi suara anak iya, kecil, terus yang kedua juga gue takut sebenarnya ada beban dong, iya, gila loh berpuluh-puluh tahun suara Ivan Rose gitu mhm, kan, ya Ayu sebentar iya ya, tahu, heeh, itu tapi kan orang udah tahu gue ngikut apa, ngelanjutin itu yang gue nggak apa ya, takut lah gitu mhm maksud mhm, gue, bisa nggak, mampu iya, nggak gue menjaga itu ya, menjaga itu paling heeh, enggak mhm, tahu minimal tahu, gitu kan. Ya tapi alhamdulillah karena perubahan karakter itu akhirnya gue mencari karakter mhm, gue sendiri mhm, gitu. Ya sampai saat inilah berhasil ya, ya alhamdulillah berhasil alhamdulillah, lah enggak, gitu. pada saat itu kenapa ada pergantian tokoh tuh? Maksudnya apa ada konflik, ada apa, Ah, dari tokoh-tokoh itu banyak yang diganti waktu itu, kenapa ya? iya yang gue tahu sih kalau dari sisi Ayu sendiri kalau nggak salah Ayu nggak jadi Daber, dia udah mau jadi kerja di bank kalau nggak Oh gitu, salah, heeh. berarti Dari Dabernya dari sendiri, Dabernya, iya. heeh. Nah pada waktu gue kan gue sama Giant doang. Nah Mmm, kalau Giant tuh kalau nggak salah udah udah sakit-sakitan apa ya sakit-sakitan, iya. beliau tuh gitu. Mbak Ivon kerja juga? Enggak sebelumnya Mbak Yvonne tuh udah emang diganti Ayu Oh kan, udah diganti Ayu? heeh, Mhm. tapi kan suara di YouTube itu kan banyakan suara Mbak Yvonne, Oh, yang heeh. gue cek gitu Iya ya iya, maksudnya, heeh. gue kan, mencoba mencari Iya, nih gitu kan, nih kayak searching ya? apa nih Heeh. heeh, gitu. Nah itu gitu, Mmm, ya masih masih suara Mbak Yvonne tuh masih banyak banget dulu iya iya, gitu. siap.
Tanpa konsep aja berhasil. Apalagi pakai konsep. Tapi kayaknya mungkin Dasar. itu. Gue baru mikir loh, Iya. lu pinter loh ya. Enggak, gue ngebaca itu cuma gue pengen ngomong gak enak.